Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Edi Suseno, calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 10. Pada kesempatan ini saya sedang bersama Ibu Hasriana. Iya. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMK 5 Bengkulu Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses belajar mengajar yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Iya. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini Ibu Iya. untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalan prosesnya belajar mengajar yang Ibu lakukan. Dan mengapa itu dilakukan? Proses percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar agar benar-benar siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pelajaran yang terbaik buat peserta didik Ibu. Gitu ya? Iya. Ada beberapa pertanyaan Bu Iya. yang akan saya sampaikan dengan hasil nantinya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Iya. Dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, di sini ada dua, Pak. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai gotong royong yang ada di Indonesia. Kemudian kedua itu peserta didik mampu menganalisis apa sih manfaat gotong royong yang ada di Indonesia. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya, Iya. yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasikan? Baik Pak. Kalau untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Pertama ada pengetahuan, yang kedua itu ada keterampilan Bapak. Yang pertama itu pengetahuan di mana siswa dapat menjelaskan nilai-nilai gotong royong yang ada di sekolah. Kemudian kalau di keduanya itu bagian keterampilan, yaitu di mana siswa mampu mempresentasikan hasil dari analisis manfaat gotong royong berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baik, jadi area pengembangan yang akan Ibu capai ada dua ya? Iya, aspek pengetahuan dan keterampilan. aspek keterampilan siswa. Iya. Nah, sekarang saya ingin mendengar Ibu, Iya. bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, mungkin strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang Ibu sudah buat. Oke. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok gitu, sesuai dengan kemampuan peserta didik, dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajarannya basis masalah atau problem learning. Ya, problem learning. Untuk model metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Oke, baik. Gitu. Jadi rencana yang Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran terdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Benar. Menggunakan model pembelajaran based learning dan metode pembelajaran dari diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan ya. Iya, benar. Nah, sampai di sini Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Ya, untuk media pembelajarannya itu pertama saya menggunakan proyektor. Proyektor. Saya belajar memperkenalkan sama anak dengan adanya PowerPoint. Kemudian saya juga menggunakan LKPD untuk anak itu mampu nantinya melaksanakan tugasnya. Kemudian juga saya menggunakan laptop. Menggunakan laptop juga. Iya. Nah, baik Bu. Kapan akan dilakukan kegiatan pembelajaran ini Bu? Hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Kalau saya pembelajarannya itu Pak, saya masuk di kelas 10 MPLB 1 itu hari ini. Hari ini? Iya, hari ini sesuai dengan jadwal saya. Itu Bapak lihat tadi saya mengajar jam pertama tadi. Iya. Baik, nanti di depan kelas 10 MPLB jam pertama ya, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mengamati serta mencatat apa saja yang terjadi
di kelas. Iya. Nanti setelah itu Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembacaan di kelas. Kita adakan percakapan terakhir ya Bu ya, Iya benar. yaitu percakapan pasca observasi setelah Ibu mengajar di kelas. Iya. Nah baiklah, sebelum kita akhiri nih Bu, apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan pada hari ini itu saya mendapatkan gambaran Bapak. Gambarannya media apa yang harus saya gunakan nanti sudah saya persiapkan dari sekarang. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu atas Iya. waktunya sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan praobservasi ini. Iya. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari Rabu besok ya Bu ya. Iya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Pembahasan hari ini adalah menjelaskan tentang adanya gotong royong di Indonesia. Adapun tujuan daripada kita belajar tentang gotong royong pada sub pokok bahasan ini adalah pertama, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai gotong royong di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis manfaat gotong royong di Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dengan ini tujuannya diharapkan siswa mampu sesuai dengan tujuan kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan daripada pembelajaran pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking biar semangat. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Ya. Kita ice breaking dulu. Kalau Bunda ngomong tepuk tangan 1, tepuk tangan 2. Kalau tepuk 1 bersuara tidak? Ya. Karena tidak memakai tangan. Oke. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 1. Pintar. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, tepuk 1. Ya, oke, baik. Untuk berikutnya adalah kita mencoba yang dikatakan dengan apersepsi. Bunda mau melihat bagaimana daya ingat kalian pada pembelajaran yang kemarin. Ya, sesuai dengan judul pada hari ini materi kita adalah gotong royong di Indonesia. Nah sekarang apakah yang dimaksud pada waktu kita dulu belajar, apakah yang dimaksud dengan identitas nasional? Saya Bud, Ya, identitas nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. benar? Benar apa benar? Nah, kaitannya dengan pokok bahasan pada kita hari ini adalah gotong royong merupakan ciri khas daripada bangsa Indonesia. Untuk lebih memahami apa itu gotong royong, maka kita melihat daripada video berikut. Sedang apa? Oh, ini naruh beras jemputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo kakak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat. Oke, dari video tadi dapat disimpulkan bahwa gotong royong itu adalah budaya bangsa Indonesia yang kita ambil daripada turun temurun dari nenek moyang kita dahulu. Kemudian di dalam video itu juga dijelaskan bahwa itu ada tradisi yang seluruh Indonesia mempunyai daripada adanya gotong royong. Sekarang ada konsep gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan.
Gotong royong berasal dari kata bahasa Jawa yang dapat dipadankan dengan kata pikul atau angkat. Secara konseptual itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Kemudian kalau kita melihat contoh gotong royong di Indonesia banyak. Ada tradisi mapalet bola atau marka bola. Kemudian ada tradisi bayula dari Gorontalo. Ada tradisi ngayah dari Bali. Itu adalah tradisi-tradisi yang sifatnya itu gotong royong yang ada di daerah yang masih dijalankan sampai saat ini. Itu adalah tentang adanya gotong royong yang ada di Indonesia. Nah sekarang biar lebih paham dan lebih mengerti apa yang terdapat adanya di dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita akan bagi kelompok sesuai dengan kelompok pada pembelajaran minggu yang lalu. Ya, sekarang Bunda sebutkan namanya. Ada kelompok 1, ada Intan, ada Putri, ada Zahra, ada Juwita. Kemarin sudah dibagikan ya. Kemudian di pembelajaran kelompok 2 ada Hasri, ada Safitri, ada Wuri, ada Kenya, ada. Permasalahannya ada di LKPD ini sesuai tadi apa yang ditayangkan di video. Masalah daripada gotong royong di Indonesia. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Bunda kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai semua, perhatikan ke depan. Kita coba untuk presentasi daripada kelompok. Ya. Kelompok siapa yang mau tampil? Kelompok 4 siapa lagi? Kelompok 3. Sekarang kita coba untuk kelompok 4 duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Anggun Dwi Afriani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella. Perkenalkan, nama saya Reni Trianawati. Perkenalkan, nama saya Dila Karlina. Baik, setelah itu saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pada gambar ini, setelah kami diskusikan bersama dengan rekan-rekan bahwa gambar di samping menggambarkan konsep gotong royong, tolong menolong, di mana ini terjadi pada aktivitas sekitar rumah tangga. Nilai-nilai yang dapat kami analisis dari gambar di samping adalah kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong, tanggung jawab, dan sosialisasi. Baik, itu adalah hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Silakan. Ya, si Shirley boleh. Nilai apa saja yang dapat diambil dalam konsep gotong royong? Baik, saya akan menjawabnya. Nilai yang bisa diambil dalam kegiatan gotong royong yang ada di kelompok kami adalah nilai kebersamaan, persatuan, tolong menolong, dan tanggung jawab. Apakah Shirley sudah puas dengan jawabannya? Puas. Ya, ada lagi? Boleh. Si Wuri boleh bertanya. Tidak ada. Ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Jadi kesimpulannya di dalam itu tadi sudah disebutkan oleh si Kenya bahwa kita di sana terkandung adanya berbagai macam nilai. Ada nilai tolong menolong, apalagi ciri-ciri gotong royong. Gotong royong itu memiliki tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota masyarakat. Kemudian adanya anggapan bahwa semua masalah merupakan tanggung jawab bersama. Ada lagi gotong royong memiliki rasa simpati dan empati. Ada manfaat gotong royong. Gotong royong itu ada manfaatnya, seperti yang disebutkan tadi kita diskusi bersama dari kesimpulan yang dibacakan oleh Kenya.
salah satunya ada menumbuhkan semangat saling tolong menolong. Kemudian, jadi dari diskusi pada hari ini kesimpulannya adalah nilai gotong royong itu ada kebersamaan, ada persatuan, ada rela berkorban. Baik, pada masa ini adalah ya kita membuat daripada kesimpulan materi pada hari ini. Ya, kesimpulan materi pada hari ini kira-kira apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Ayah. Gotong royong adalah sebuah budaya asli Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Budaya ini telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Gotong royong merupakan sebuah konsep yang berarti bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, itu adalah kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Itu adalah gotong royong merupakan kegiatan saling membantu dan rasa tanggung jawab atas keadaan daripada kita demi kenyamanan bersama dalam kehidupan bersama mereka, sehingga tercipta ikatan sosial yang terjadi akibat rasa bersama ini. Itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Sekarang kita mencoba merefleksinya pada kegiatan ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Adanya yang ada PPT-nya dengan menggunakan Android dan lain sebagainya. Yang terakhir kita mengadakan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya, di LKPD-nya juga sama, tuliskan nama kelompoknya. Sekarang kalau yang itu coba kumpulkan yang LKPD-nya dulu. Kalau yang evaluasinya belum, LKPD-nya silakan berkelompok dikumpulkan. LKPD-nya. Udah cek. Kelompok 1 atas nama Zahra Putri Intan Juwita. Kelompok 2 Sherly. Oke, berarti LKPD-nya sudah terkumpul semua. Sudah kumpul semua, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana hasil dari pengerjaan kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah kita yang tadi ada di LKPD. Setelah itu baru kita melaksanakan evaluasi, melihat bagaimana pemahaman tentang pembelajaran hari ini. Udah kasih waktu 5 menit lagi. Sebelum selesai harus diturunkan. 5 menit lagi.
Harus 3, silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Atas per kelompok aja, dikumpulkan per kelompok. Baik, untuk pembelajaran hari ini, ya, untuk pembelajaran hari ini sudah sangat berterima kasih sekali karena pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan program kedepannya adalah pembelajaran kita seperti ini dengan menggunakan daripada pembelajaran seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun juga. Mari kita semangat untuk belajar. Tidak henti-hentinya kita selalu belajar dan belajar. Belajar itu adalah sampai pada akhir hayat, ya. Jadi jangan malu untuk belajar, jangan takut untuk belajar. Mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita membuka bahwa sekarang itu generasi milenial. Tapi jangan lupa juga kita adalah generasi yang taat agama. Ya, jadi kita sama-sama daripada melihat bahwa di samping milenialisasi pada sekarang, kita juga jangan lupa adanya bahwa kita berpegang teguh agama itu yang lebih mulia, yang kita pegang dan kita percayakan masing-masing. Ya, jangan nanti berharap bahwa suatu saat nanti orang mengatakan bahwa semakin tinggi ilmu maka dia semakin sombong kalau tidak punya agama. Kalau dia seandainya memang dia bagus nanti akhlaknya, berarti menunjukkan bahwa orang itu adalah yang punya ilmu. Oke, mungkin pembelajaran pada hari ini Bunda cukup semangat, pada hari ini cukup bagus, sehingga nanti ke depannya kita sama-sama lebih bagus lagi dalam berinteraksi, karena di sini adalah kita saling berdiskusi, saling membantu satu sama lain pada topik hari ini, ya. Untuk pembelajaran berikutnya minggu depan ketemu sama Bunda lagi, ya? Ketemu hari apa sama Bunda? Selasa, ya. Selasa ketemu sama Bunda. Berarti untuk besok programnya sama, boleh membawa daripada sumber suara beda lainnya, sumber daripada pembelajaran lainnya. Boleh itu membawa daripada HP, boleh membawa daripada buku dan sumber-sumber lain. Karena belajar itu tidak hanya satu sumber pada buku. Tuh. Jadi mungkin cukup sekian pada hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Itu program minggu depan. Jadi program minggu depan itu adalah membawa buku, membawa daripada HP boleh, kemudian membawa daripada catatan yang sudah Bunda berikan kemarin. Oke, jadi kita belajar untuk minggu depan itu programnya. Bunda kira untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan program pembelajaran yang Bunda sebutkan tadi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, kita berdoa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dengan adanya doa kita bersama-sama Allah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah dan selalu diberkahi oleh Allah. Maka pada kesempatan hari ini Bunda mengucapkan ribuan terima kasih kembali lagi. Kita sama-sama minggu depan mudah-mudahan kita sedang keadaan sehat. Dan Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Edi Suseno, calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 10 dari SMA Negeri 13 Kijang Lebong. Saya sekarang masih ditemani oleh Ibu Hasriliana sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Pak Edi. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Nah, untuk yang pertama ya, pertanyaan saya, bagaimana nih Ibu hasil perasaannya terkait berjalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung? Iya Pak Edi.
karena belum terbiasa mungkin ya Pak Edi ya. Jadi saya Oh. merasa agak tegang Iya. nih. Iya, karena ada bapak yang ngawasi saya gitu kan. Ada orang Iya. orang lain gitu ya di kelas. Iya betul. Namun alhamdulillah bapak berjalan dengan baik lah. Alhamdulillah Iya. ya sudah berjalan dengan baik. Iya benar. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu ingin dan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Iya. Mungkin untuk tahapan saya itu pertama saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya Pak itu ada dari area pengetahuan sama area keterampilan. Oke. Nah, untuk pengetahuan itu yaitu siswa dapat menjelaskan nilai-nilai gotong royong yang ada di sekolah Pak. Oke. Itu. Kemudian kalau yang kedua itu untuk keterampilan di mana siswa itu mampu mempresentasikan hasil dari analisis itu sendiri manfaat gotong royong berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke. Baik ya Bu ya. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan peserta Benar, didik. iya. Nah, menurut Ibu sekarang sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di kelas? Apakah sudah berhasil atau belum? Ini kalau menurut saya ya Pak, Oke. menurut saya ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak. Namun ya memang masih ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Oke, baik ya. Sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar, namun masih ada beberapa item yang perlu Ibu tekan kembali ya. Bu, Iya, ya? benar. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan Ibu dan atau kendala-kendala Ibu yang hadapi pada saat melakukan kegiatan pembelajaran nih? Ya, kalau menurut saya nih Pak, kekurangannya itu yang sering terjadi itu adalah masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Oke. Jadi ibaratnya itu kurang open Pak, kurang terbuka. Bagaimana kurang aktif lah di dalam pembelajaran itu Pak. Jadi ada beberapa siswa yang masih belum aktif gitu ya dalam Iya. pembelajaran, masih sibuk sendiri lah Iya, ya. benar. Tidak, Iya. kolaboratif dengan rekan-rekannya. Iya benar. Nah, menurut Ibu apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Karena di kelas saya itu kan banyak Pak. Mungkin dalam pembagian kelompoknya itu yang jumlah siswanya terlalu banyak. Oke. Kan jumlahnya siswa terlalu banyak, jadi pembagian kelompok kalau kecil juga terlalu banyak kelompoknya, Iya. kalau mau kelompoknya besar juga terlalu banyak siswanya. Benar. Oke. Iya. Nah, untuk hal penyebab dari Ibu tadi, ya Bu ya, untuk masalah yang Ibu hadapi itu, apa rencana Ibu ke depannya? Kalau rencana saya yang pertama melalui pendekatan Pak. Pendekatan, oke. Pendekatan sesuai dengan minat anak. Ya. Ya, misalnya Pak, saya bagikan kelompok berdasarkan gaya belajar. Ya. Kemudian ada yang visual, Oke. ada auditori, kemudian kinestetik. Sehingga anak ini dalam melaksanakan dalam proses pembelajaran itu akan merasa lebih nyaman Bapak. Oke, merasa lebih nyaman ya Bu ya, karena sesuai dengan belajar mereka masing-masing. Oke. Iya Nah, benar. mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dalam kegiatan pembelajaran ke depannya bisa terlaksana dengan baik Iya, ya. amin. Konsep rencana Ibu tadi. Iya, amin Bapak. Kapan rencana Ibu akan melakukan perubahan itu sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi? Iya, mungkin ya Pak ya, mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan Pak. Tapi akan segera saya lakukan. Akan segera dilakukan. Iya. Oke. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya. Amin. Baik Ibu, Iya. terima kasih atas jawaban-jawabannya. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan dan berjalan dengan baik. Amin. Baiklah, akhir rangkaian kegiatan kita hari ini seperti akademik dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi, pelaksanaan pembelajaran, dan sampai ke pasca observasi yang barusan kita lakukan ya Bu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iya, Nasrin sama-sama Pak dan Edi. saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.